Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibu-ibu sekalian, kali ini saya akan mengenalkan dan juga coba mempraktekkan ya bagaimana itu read aloud atau membacakan nyaring. Dan ini bisa dan harus mulai kita praktikkan mulai sekarang kepada anak-anak kita, ponakan kita, mungkin atau adik kita yang masih kecil. Ini bagus banget agar literasi mereka ini sudah mulai dilatih sejak kecil. Selain itu, banyak sekali manfaat dari membacakan nyaring. Nanti akan saya bahas lebih lanjut, tapi kali ini saya akan coba untuk mempraktikkan bagaimana membacakan nyaring kepada anak kita. Ini adalah contoh yang saya bawakan ketika saya membacakan nyaring ke anak saya yang usianya sekarang 2,5 tahun. Saya bacakan salah satu buku favoritnya. Bukunya berjudul Kutu-kutu di Bulu Bili. Nah, bagaimana mulai untuk membacakan nyaring? Pertama, bunda-bunda atau teman-teman ya, ibu-ibu di sini bisa mulai dengan bacaan atau buku yang dipilih oleh anak-anak. Jadi misalnya ada beberapa buku anak atau buku cerita, kita ajak dia untuk memilih bukunya sendiri, buku mana yang akan dibacakan. Dari situ dulu kita mengenalkan dan juga mengajak dia untuk mulai suka membaca. Baiklah, saya beri contoh. Mudah sekali sebenarnya, saya rasa semua ibu bisa untuk melakukannya karena ini sangat sederhana. Cukup dengan menyuarakan dengan keras dari tulisan yang ada dalam buku. Tahap awal mungkin kalau belum bisa bermain intonasi tidak apa-apa, bacakan saja. Lama-kelamaan kita sendiri juga yang terbiasa membacakannya akan mulai belajar bagaimana intonasi itu akan kita mainkan saat membaca buku, di mana tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya kita bisa menggunakannya dengan intonasi, dan kita juga melatih suara kita dengan karakter yang ada di buku. Tapi kalau tidak bisa pada awalnya tidak masalah, yang penting kita mau untuk membacakan nyaring terlebih dahulu kepada anak-anak kita. Baiklah, siapa yang mau dibacakan buku sama mama? Nah, biasanya anak saya langsung jawab saya, terus dia langsung girang-girang gitu kan ya. Nah, saya persilahkan, saya ajak dulu untuk duduk, atau mungkin dengan cara tengkurap bareng-bareng gitu, atau mungkin di pangkuan juga boleh ya, sesuai dengan gaya belajarnya atau mungkin membacanya seperti apa yang nyaman, asalkan sama-sama nyaman antara ibu dan juga anaknya. Oke, sekarang mama mau membacakan cerita berjudul Kutu-kutu di Bulu Bili. Cerita ini ditulis oleh Stella Ernest, diterbitkan oleh BIP, Buana Ilmu Populer dari kelompok Gramedia. Kita buka. Kutu-kutu di Bulu Bili. Billy suka sekali bermain di tanah. Di tanah, Billy bisa berlari mengejar kupu-kupu. Memetik bunga dan mencari jamur warna-warni. Tetapi Billy paling suka bermain di tumpukan daun kering. Namun Billy malas mandi. Tubuh Billy jadi bau, bulunya kusut dan kotor. Setiap hari
Mama Billy berkata, "Billy, ayo mandi." Tapi Billy tidak pernah mau menurut. Suatu pagi, Billy merasa gatal. Rasanya ada yang berlari di tubuh Billy. Apa sih ini? Rupanya ada kutu-kutu yang tinggal di bulu Billy. Billy tidak dapat menahan rasa gatalnya lagi. Billy berguling ke sana. Billy berguling ke sini. Billy terus berguling sampai akhirnya biur. Billy tercebur. Air membuat Billy merasa sejuk. Kutu-kutu pun berenang menjauh dari bulu Billy. Billy keluar dari air. Gatal di tubuhnya sudah hilang. Sekarang Billy tahu, mandi membuat tubuhnya bersih dan segar. Badan sehat, hati senang, kutu-kutu pun hilang. Selesai. Nah, biasanya di beberapa buku ini ada lembar aktivitas, jadi kita bisa sambil mengajak anak bermain ya, seperti di buku ini, atau mungkin ada pesan moral juga yang bisa disampaikan setelah membaca buku ini. Jadi kalau misalnya Yusuf itu kalau mandi dia rajin sih sebenarnya ya, tapi mungkin karena 2,5 tahun ini, di usia 2,5 tahun ini tuh dia kayak kalau keramas itu agak susah, kayak nggak mau keramas karena takut masuk mata. Kemudian kalau keramas itu udah drama ya, mungkin ya drama anak-anak lah. Nah, itu saya kenalkan dari buku ini kalau Billy itu mandi loh, Billy itu keramas loh. Dia kalau nggak keramas, nggak menjaga kebersihan tubuh, nggak mau mandi, nggak mau keramas, nanti bisa ada kutu kayak Billy. Akhirnya dari membacakan buku Nyaring ini, manfaat dari pesan moralnya itu ternyata nyampe loh ke anak-anak. Ternyata lebih bisa mengenalkan nilai-nilai moral dan juga kepribadian yang baik dari kita membacakan buku yang memiliki pesan-pesan moral yang positif kayak gitu. Jadi dari hal yang menyenangkan ini biasanya pesan kita malah mudah diingat, dan dia jadi punya gambaran contoh ya. Jadi dia punya kayak, oh ternyata gini ya, walaupun anak sekecil itu dia sudah bisa mulai belajar untuk menalarkan dengan, oh kalau nggak mandi, oh kalau nggak keramas nanti kutuan kayak Billy nih. Lama kelamaan dia akhirnya kalau dikasih tahu ya, dinasihatin gitu, mau deh nanti kalau nggak mau keramas, nggak mandi kayak Billy, ada kutunya, nggak mau gitu. Akhirnya pelan-pelan sambil sugesti terus dibacakan juga cerita ini berulang-ulang, ternyata ajaibnya ya bisa nyampe seperti itu. Nah, banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh dari membacakan Nyaring. Selain itu tadi ya, bisa menyampaikan pesan-pesan moral, pendidikan karakter kepada anak sejak dini. Kita itu juga bisa membangun bonding dari membacakan Nyaring bersama anak kita. Kemudian kita bisa menambah kosakata baru. Ini terbukti sekali, banyak teman-teman yang sudah bilang, yang sudah berpengalaman membacakan Nyaring juga, itu ternyata kosakata anaknya itu jauh lebih banyak. Dari mana? Ya dari buku bacaan yang mereka bacakan dengan Nyaring. Selain itu juga melatih mereka untuk mengenal literasi ya sejak dini, untuk nanti investasinya di masa depannya, dari belajar mendengarkan, kemudian dia juga berbicara, membaca, menulis, ini sudah mulai dikenalkan sejak dini.
Terus banyak banget deh melatih daya imajinasinya dia juga dari kita membacakan nyaring. Dia jadi bisa mulai membayangkan nih, oh seperti ini ya, di cerita seperti ini, di gambar seperti ini, terus dia juga ikut membayangkan seperti itu. Masih banyak sekali manfaat dari membacakan nyaring. Sederhana memang, teman-teman membacakan buku dengan suara yang dikeraskan, dengan suara yang nyaring seperti itu, tapi manfaatnya, ini investasinya untuk anak-anak kita ini luar biasa besar banget ya. Jadi teman-teman mulai sekarang, ibu-ibu juga pastinya luangkanlah waktu walau hanya 10 menit setiap hari, minimal 10 menit setiap hari, bisa mulai membacakan buku kepada anak-anak kita sejak dini secara rutin, dimulai dari 10 menit per hari. Nanti lama-kelamaan dia itu, anak itu akan tanpa disuruh, tanpa kita minta pun, dia akan malah meminta untuk membaca buku bersama kita. Nah, lama-lama dia akan bisa membaca sendiri. Dia akan terbiasa senang, suka dengan membaca sampai sepanjang hayatnya nanti. Semoga ya, karena itu salah satu manfaat yang sudah dirasakan oleh teman-teman atau oleh mentor saya juga yang sudah berpengalaman, dan anaknya dulunya waktu kecil dibiasakan untuk membacakan nyaring, dan ternyata besarnya itu memang sangat suka membaca tanpa disuruh, kemudian pintar juga dalam menulis, kemudian bahkan ini bisa membaca tanpa sebelum sekolah ternyata bisa membaca. Tapi ingat, membacakan nyaring itu bukan berarti kita mengajarkan anak untuk membaca, bukan berarti kita membuat anak kita bisa membaca, tapi lebih dari itu sebenarnya membacakan nyaring membuat anak kita itu suka dulu, cinta dulu sama buku, suka dengan membaca, suka dibacakan, kemudian nantinya akan suka membaca. Sederhana sekali ya. Jadi mulai sekarang jangan lupa kita mulai gerakan 10 menit membacakan nyaring ya, gerakan ibu membacakan buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.